Hai, selamat siang. Kami lagi di Penjahit SPD Jaya. Ini kami datang ke sini untuk mewawancarai salah satu tugas buat mata kuliah kewirausahaan, dan kami di sini ingin mewawancari salah satu pewawancara setelah angkatan itu. Kita coba tanya waktu dan kesempatan mengenai kita wawancara. Bagaimana wawancara? Ya. Halo, selamat siang Om. Ya, selamat siang. Gimana kabar? Baik Om. Wih, Baik. ini cantik-cantik, anak muda. Ini dari mana nih? Dari Istimewa Om. Oh, syukurlah ya. Jadi mahasiswa yang baik. Kira-kira Datang ke sini ingin mewawancarai Om Ramdan, kira mungkin ada bisa jelaskan tentang ya penjahit di sini. Gitu. Oh iya. Nggak ada Jadi kesempatan. terkait dengan masalah usaha ya. Ya. Usaha bisnis, terutama sekali masalah jasa. Ya. Ya, silakan. Ambil kursi. Oh ya. Silakan. Terima kasih Ya. ya. Karena kursi nggak cukup, jadi berdiri sebagian ya. Ya. Nah, ayo, biar bapak satu ya, yang lainnya. Nah, ini bapak lagi sedang ini potong-potong. Ya, silakan. Jadi maaf ya, jadi kursi terbatas. Ya. Oh ya. Dari mana tadi? Dari kampus Istimewa Om. Dari mana itu? Di jalan di Kalumbang. Oh, sekarang semester berapa? Sekarang di semester 6. Oh, luar biasa ya. Kiprah kemahasiswaan. Ya, ini yang kita harapkan sebagai orang tua. Ya. Dan kalian adalah pengganti generasi tua dan generasi sekarang. Oke, mungkin apa yang perlu saya bantu? Mungkin ada yang perlu dibantu. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan untuk waktu dan waktunya. Tentunya mungkin kami akan bertanya mungkin salah satu persatu atau mungkin terserah dari kami punya kelompok atau bagaimana Pak. Tapi hari ini untuk kami bertanya sekitarnya pertanyaan tentang usaha saja. Nah, untuk itu mungkin bisa coba kepada teman-teman saya yang ingin bertanya. Ya, silakan. Terima kasih. Saya bertanya, apa yang menjadi alasan Bapak memutuskan untuk menjadi seorang penjahit? Oh iya. Apa siapa? Baik. Kaitan dengan masalah usaha ini adalah dinamika niat, ya. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan, ya. Jadi Bapak awalnya ada niat, kemudian termotivasi, dia apa? Terinspirasi, ya. Karena kondisi daripada usaha jahit ini sangat relevan sekali, sangat penting dan banyak dominan, ya. Tidak membedakan klasifikasi orang, ya. Mulai dari orang miskin sampai orang kaya butuh penjahit. Nah, sehingga Bapak juga kebetulan Bapak ini bukan bisa jahit karena kursus, bukan karena sekolah, ya. Karena turunan dari kakek ke bapak, ya, bapak ke anak, ya, demikian. Sehingga itulah yang membuat saya terasah untuk mengikuti usaha jahit, dan syukur sampai pada hari ini asli. Namanya jahit itu hanya modal mesin jahit, ya, sekali aja kita beli berapa tahun kita pakai, barangkali demikian. Ada lagi yang lain? Apa kebutuhan dia dalam menjadi penjahit? Oh ya. Jadi tentu dalam hal usaha, apapun usaha itu pasti ada keuntungan dan ada kerugian, ya. Tetapi lebih banyak untungnya, ya. Untungnya bahwa kita memiliki keterampilan menjahit. Selain dari kita menjahit pakaian orang lain, setidak-tidaknya pakaian keluarga itu bisa terbantu. Dan tidak ada ongkos, ya kan? Nah, apalagi kalau kita mahir, ya, bisa komersialkan, ya. Apalagi saya itu menjahit di sini, ya, di sini tingkat orang kebutuhan menjahit itu luar biasa, ya. Walaupun tidak terpengaruh dengan online atau segala macam, ya. Ya, kadang-kadang online juga itu ada yang pas, ada yang tidak. Kalau tidak bagaimana? Siapa yang rugi? Nah, sehingga orang banyak cenderung mulai menjahit. Nah, jadi kalau sisi keuntungan yang saya amati selama ini,
Syukur. Keuntungan lebih besar daripada kerugian. Ya, tingkat persentase kerugian itu tidak ada. Hanya saja mungkin karena bukan lagi mungkin, dan memang ini sudah jadi lumrah. Seringkali kita terngiang bahwa penjahit itu banyak yang salah janji, disuruh janjinya besok, besok lagi, dan kan begitu. Tetapi ada faktor-faktor tertentu di situ. Terkadang begini, kita menjahit, janji dengan orang, ya Pak, 2 hari lagi datang ya. Ya, saya sudah jahit. Bukan lagi 2 hari baru datang, 2 tahun belum datang ambil, belum ongkos juga. Pertanyaan saya, ya rugi siapa? Penjahit kan? Penjahit. Maka daripada itu, kalau memang kalau ada pelanggan yang sadar, ya toh, misalnya ongkos 100.000, ya DP lah minimal 25.000, ya toh. Nah, jadi kalau sudah ada ongkos itu kita ada terbebani. Kalau tidak ada sama sekali, kadang-kadang ada juga, bagaimana Bapak? Sudah selesai? Belum. Sambil kembali kaya ya. Ya nggak apa-apa nih. Yang penting saya tidak terima ongkos. Itu lebih aman daripada saya jaga kain orang tidak punya keuntungan. Iya kan? Nah, itu. Jadi saya juga ini harus profesional cara jahit yang harus jahit. Dulu penjahit itu kan punya cara-cara kok. Ya kan? Nah, sekarang sudah masing-masing toko semua. Kenapa? Di sini tingkat daripada profesional jahit itu sudah luar biasa. Nah, tentunya demikian diharapkan juga seperti kalian bahwa nantinya setelah kuliah selesai, jangan notabene kuliah itu berharap untuk jadi pegawai negeri. Yang paling utama bagaimana caranya kiprah kita punya keterampilan, ya. Jadi PNS juga itu punya keterampilan. Ya. Jadi bahkan kalau kita wirausaha itu melebihi daripada pendapatan PNS. Ini bukan saya membuktikan PNS, ya. Nah, yang penting, ya, kita kalau sudah jadi mahasiswa, maha itu adalah besar. Siswa besar, mahasiswa. Jangan lagi seperti anak SMA, gitu. Levelnya beda. Penampilan juga harus beda. Nah, barangkali demikian. Oke, yang lain lagi? Silakan. Enjoy aja. Kapan Bapak belajar minat untuk menjadi? Ya, jadi kalau minat dari dulu, ya dari masa-masa SMP minat menjahit. SMP itu pada tahun itu sekitar tahun 82, 83. Ya, di situ saya mulai dididik, bukan dididik ya, cuma diarahkan ya oleh orang tua, ya, suruh pikul-pikul mesin jahit, ya, suruh bongkar-bongkar maskalah dan sebagainya, pakaian-pakaian. Nah, di situ saya mulai tertarik. Awalnya orientasi saya itu menjahit bukan semata-mata ingin menjahit tentang ketentuan, tapi menjahit untuk menyalurkan seni. Karena pakaian itu tidak punya aturan. Kita mau bikin baju saja, mau dibawa mulutnya, tidak ada yang larang, karena seni. Iya kan? Seni. Kadang-kadang ada sakunya miring gini juga pasar, itu seni. Termasuk yang tren sekarang, pakaian-pakaian yang gado-gado, yang modifikasi, ya toh, putih sebelah, biru sebelah, nah, itu seni namanya. Jadi saya sampai pada hari ini, sekalipun ini sudah usia lanjut, ya seni itu belum tentu. Ya, termasuk tadi baju kucing pun saya buat saja, baju kucing pun saya jahit. Nah, jadi terkait dengan masalah mengelit usaha tadi, memang dari dulu, tapi secara perlahan-lahan, ya toh, saya belajar dengan pakaian yang ada. Ketika di Bima dulu, baju mama saya, baju bapak saya bongkar habis, dijahit kembali. Kadang-kadang bapak saya juga marah, karena rasa ingin tahu, ingin bisa. Ya toh, kan ada bekas-bekas jahitan itu, lari lagi di tempat itu. Kemudian pakaian-pakaian robengan, pakaian RB, ya, tahu kan? Saya beli itu yang murah-murah, saya bongkar habis, terus ambil lagi kain-kainnya begini, simpan begini, ikuti potongannya, ya, jahit ulang. Nah, inilah bagian cara saya untuk mempercepat proses. Jadi saya lebih banyak praktek daripada teori.
itu lebih peka. Oke, banyak lagi? Ya. Maaf ya, jadi tidak ada minuman, makanan ya. Oh, iya. Ya. Pertanyaan dari saya, Ya. saat Bapak terjun ke dunia bisnis atau dunia penjahit, apakah mengalami kendala atau tidak? Kalau masalah kendala sih, tentu ada kendala. Setiap pekerjaan juga ada kendala. Salah satu kendala yang paling dominan saya adalah masalah karyawan sampai pada hari ini. Karyawan. Begitu numpuk pakaian orang ini, saya janji besok bisa dan sebagainya, itu terpaksa sekolah. Misalnya, saya dengan adik ini sudah baku baik sekali. Ketika dia bawa celana, tolong om jahit celana saya. Aduh, saya ini banyak kerjaan. Gak tega saya. Iya toh? Pasti dia pulang itu dengan hati yang kecewa dengan yang saya tolak ini. Dan mau tidak mau, saya harus terima. Nah, ketika saya terima, pasti dia tanya, kapan saya ambil bom? Dan begitu, pasti kan? Pasti. Saya tak tidak mungkin saya mengatakan, ambil tahun depan. Tak mungkin itu. Bulan depan pun nggak mau. Nah, mau tidak, oke 3 hari lagi ya. Tanpa saya kontrol banyak. Terus pas dia datang, kok belum juga om? Ya, aduh ini bahasa internet. Kan gitu. Selalu terjadilah kebohongan. Kita salah janji itu dipakai bohong. Tapi mungkin ya kan? Inilah antara perasaan dan perasaan. Yang penting saya selama ini, saya selalu standby di sini, tidak susah dicari. Ketika ada masalah, saya tetap standby. Ketika ada kendala-kendala, termasuk salah satunya lampu suka mati, ya ini jadikan alasan. Ketika di lampu mati, ya kan? Atau saya kebetulan saya lagi waktu sakit dan sebagainya. Yang penting saya tetap standby. Ketimbang tidak ada orangnya di tempat, kan makan hati kan? Mau komunikasi bagaimana? Sekalipun barang itu menjadi. Nah, kemudian terkait dengan masalah karyawan, ini menjadi tantangan saya sampaikan. Selama ini saya kan ambil karyawan dari Bima. Kalau di Sumba ini memang saya pikir belum pernah saya, tapi memang belum ada yang minat ya. Yang penting karena memang tingkat IQ dalam hal keterampilan jahit itu belum ada, saya ambil dari Bima. Dari Bima pun, ya Pak, ini adalah perusahaan. Perusahaan itu sangat membutuhkan pekerjaan yang lebih banyak, lebih bagus. Kalau karyawan kerja 1 lembar, rugi perusahaan. Kalau dia kerja sampai 10 lembar, perusahaan itu lapar. Ya loh. Hanya saja sekarang namanya orang Bima kan, sudah dapat uang 5-6 juta pulang. Yang habis itu uang baru datang lagi. Tantangan kedua, garis tangan saya dengan karyawan itu belum tentu sama. Ya, terkadang sudah saya potong, jahit, terus ada masalah, ya toh, saya jadi sasaran. Saya lagi yang bongkar. Nah, sehingga saya pikir daripada saya pakai karyawan yang perlu saya bongkar lagi, lebih baik saya tangani sendiri. Ya walaupun nanti antrian itu ya ada masalah lah gitu. Nah, itu tantangan. Tentunya demikian sebenarnya, mohon maaf ya, adik-adik kan, anak-anak saya ini kan semua ya. Ini sebagai bahan bahwa mungkin walaupun tidak 100% bisa ikut jejak Bapak dulu, ya, setidak-tidaknya 10% itu bisa ikut. Dulu ketika Bapak di Bima, orang Jawa datang jadi tukang bengkel, kita datang ke tukang bengkel itu. Bukan datang kerja minta upah berapa duit, tetapi saya mau pintar. Tapi saya pikir selama saya jahit di sini sudah 13 tahun, tidak ada satu pun orang Sumba yang mau datang ke sini. Pak, saya mau jadi karyawan Bapak. Yang paling depan yang saya inginkan adalah saya mau pintar jahit. Tapi tidak pernah. Ya kan? Tidak pernah ada. Jangan hitung berapa duit yang didapat dalam 1 hari. Tetapi yang dihitung adalah berapa banyak ilmu dan pengalaman yang didapat dalam 1 hari. Saya yakin 1 tahun kamu orang datang di sini, pasti paling tidak celana pendek bisa kamu jahit. Paling tidak. Nah, ini mohon maaf ya, kalau saya gambarkan mungkin adik-adik perlu pernah saya katakan. Saya memperbaiki baju perempuan saja, ini 350. Uang 350 itu enggak mampu sama. Kalau saya kejar 2 lembar, sudah 700 potong dan bikin 200 bersih 500 ribu. 500
500.000 kali 30 hari akan dari 15 juta. Ada nggak kayak gitu? Ya, nah itu kesimpulan. Nah, itulah tantangan tadi ya. Nah, jadi tantangan yang paling dominan saya sampai pada hari ini adalah untuk masalah hakikat ya. Dan mudah-mudahan adik-adik ya, anak-anak saya ini ya, ada keluarganya kan ya, yang sedikit mengikuti gini ke sini biar nanti saya lakukan pemantapan ya. Ya silakan yang lain, yuk. Nah, jadi asik nih. Serius, berapa untuk pendapat Bapak dalam sehari? Ya, sekarang persoalan omset ini adalah salah satu yang sangat unik karena saya harus garis bawahi dulu usaha saya ini adalah usaha jasa. Saya jual jasa, jual tenaga, ya, bukan jual barang. Kalau jual barang namanya dagang, ya, usaha dagang. Kalau jual jasa, jual tenaga, ya. Nah, jadi pendapatan saya tergantung sungguh kemampuan saya berapa lembar saya kerja dalam hari. Misalnya, adik datang, Pak, saya mau jahit celana 10 lembar. Jadi 10 lembar hari ini misalnya. Ongkos berapa? 201 lembar. Berarti totalnya 2 juta. Kamu bayar cash lagi 2 juta. 2 juta ini bukan pendapatan harian. Kenapa? Apa 10 lembar ini langsung jadi hari itu? Iya dong? Tidak kan? Sama dengan kita membangun rumah orang. Saya borong, Pak, rumahnya berapa? 30 juta. Sampai jadi. Apakah langsung hari itu jadi 30 juta? Lalu dinamakan 30 juta itu pendapatan harian? Tidak. Kalau 30 hari dia kerja, berarti pendapatan dia orang 1 juta satu hari. Ya. Kalau saya, misalnya baju selembar saya kerja sehari, ya, berarti saya dapat bersih, ya, kotor 350. Nah, potong 50.000, 100.000, 250. Kalau saya kerja 3 lembar, berarti saya dapat 750.000. Kalau saya kerja 4 lembar, berarti saya dapat 1 juta. Kalau saya dapat kerja 1 lembar, hanya 250.000. Tergantung sungguh dari hasil karya yang saya torehkan di dalam itu, tergantung sungguh dari kerja. Jadi tidak sebagaimana saya katakan tadi 10 lembar orang datang langsung hari itu langsung jadi 10 lembar, ya nggak ada. Ya karyawan juga nggak ada kan? Iya. Ya. Jadi tinggal dibagi, kalau 10 orang 10 lembar tadi selembar sehari, berarti pendapatan saya 200.000 per hari namanya. Itu kaitan dengan masalah pendapatan. Sama dengan dagang juga. Orang masukkan PAU misalnya hari ini 1.000 karung. Apa besok 1.000 karung itu langsung laku semua? Yang dihitung itu yang laku, oh besoknya laku cuma 5 karung, ya 5 karung itu aja tuh pendapatannya. Dia loh. Iya. Ya, itu tergantung sungguh dari berapa lembar kerja yang saya kerjakan dalam ini. Oke, lanjut. Ini bagus nih. Saya teringat ketika saya jadi mahasiswa di biasa di spesifik Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Indonesia. Ya, gimana? Saya pernah juga asisten dosen. Tapi ilmu saya tidak baca di buku. Kebetulan saya kan ketua LKND saat itu. Saya sangat memahami tentang sosial, tentang lingkungan, tentang kesehatan, tentang kehidupan bertetangga, ya, tentang keluarga, sehingga paham itu. Sehingga sedikit psikologis kita. Ya, lanjut. Apa? Apakah profesi menjahit ini cukup untuk pekerjaan Bapak? Oh, luar biasa. Nah, malah maunya saya ini sudah tidak mau berubah lagi. Ya, kecuali Tuhan yang merubah. Ya, karena apa? Sampai pada hari ini saya masuk di sini ini sudah 13 tahun tidak pernah merasakan ini namanya sepi jahit. Malah justru saya ini orang datang marah-marah belum selesai jahit. Artinya saking banyaknya jahit. Coba perhatikan, mulai dari Ujung Timur, ya, Sumba Timur sampai Sumba Barat Daya,
satu-satunya penjahit yang masih goyang kaki dan masih putar mesin jahit sampai jam 2 malam hanya penjahit Sri Jaya. Itu menandakan bahwa begitu banyak jahitan, tidak bisa habis, tidak bisa habis. Makanya saya sangat membutuhkan karyawan. Dan mungkin lagi kedepannya karyawan saya utamakan itu keluarga saya, anak-anak saya yang ada di sebelah, supaya tidak ada lagi alasan pulang ke Bima, pulang ke sini. Ya paling-paling pulang ke Kodi, ke Bejewa aja kan. Nah, lanjut, apa lagi? Bertanya orang pengeluaran Bapak di saat Bapak membeli bahan jahit. Oh ya, kaitan dengan masalah pengeluaran. Kalau pengeluaran, saya harus melihat dulu dan harus pantau dulu kondisi daerah. Di daerah Sumba Barat Daya ini, ya, jadi masih terbatas dengan bahan-bahan. Bahan itu bukan hanya sekedar kain baju, ya. Jadi bahan itu ada benang, ada resleting, ya toh, trek itu kan, nah, ada lapis-lapis saku di dalam dan sebagainya. Ini bukan tidak ada di sini. Yang pertama masalah mutu, kedua masalah tingkat harga. Dan yang lebih parah lagi, lebih banyak tidak ada daripada ada. Nah, ini kadang-kadang menjadi masalah. Ya, misalnya, adik, Pak, tolong pasang trek jaknya saya, ya. Tolong Pak masukkan trek yang warna hitam ya. Oke, saya cari warna hitam. Tidak ada warna hitam, yang biru tidak, yang biru aja. Yang mau tidak mau orang tidak mau jahit karena tidak ada trek warna hitam. Nah, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya membangun komunikasi dengan di Surabaya. Langsung adakan ini bahan-bahannya begini, nah, ambil banyak-banyak langsung. Ini ambilnya puluhan roll ya, dan begini itu bahan-bahan semua. Nah, itu bukan barang untuk dijual, tetapi ketika saya itu mau menjahit, bahan itu sudah ada, ya loh, nah, tidak lagi dicari. Nah, saya juga tidak perlu lagi starter motor, datang ke toko lagi, ya buang energi, buang waktu, nggak ada lagi gitu. Nah, jadi semuanya ya sudah cukup lengkap itu, renda-renda dan sebagainya. Itu, nah, misalnya ada anak-anak mau sampai stiker pun ada. Nah, misalnya ada jaket yang robek, ya toh, nah, atau yang ini tempel aja pakai ini. Ini artinya untuk mempermudah semua, ya. Kemudian yang kecil-kecil, misalnya di bagian kirinya ada terobek sedikit, ya tempel aja pakai ini, nggak usah lagi dipisih-pisih, iya kan? Nah, ini salah satu teknis dan cara saya. Jadi bahan itu tidak repot. Nah, jadi misalnya saya tinggal ngepel aja Surabaya, order barangnya, ya tinggal saya terima di sini. Itu tergantung dulu bagaimana kita membangun relasi dan dalam jaringan. Nah, lanjut. Oke, pertanyaan mungkin saya pertanyaan terakhir dari saya mungkin dari tadi saya lihat dari gambar ada stiker, terus ada juga salah satu kain adat Sumba. Kira-kira mungkin dari stikernya dulu dia punya proses pembuatan itu gimana? Saya penasaran untuk dijelaskan secara apa, jangan dirinci apa secara umum. Terus yang kedua, ini datang kain adat mungkin bisa sampai gitu, kain adat memang itu dari sananya memang sudah dibikin sendiri Pak? Oh ya, kalau ini memang asli Sumba itu. Tapi Sumbanya di sini kan ada Sumba Bengapu, Sumba Bejewa, ya toh. Nah ini kalau salah nggak kita bawa Bengapu mungkin ini kan ada gambar tersendiri kan. Nah itu masalahnya. Nah, terkait dengan masalah stiker, saya sangat tertarik sekali. Memang ini merupakan pengadaan perdana saya. Ternyata ketika saya memasukkan barang ini banyak minat dan banyak nada yang sama sebagaimana yang dikatakan oleh Arif. Andai kata saja ya, ada stiker-stiker itu yang punya aura kesumbaan, misalnya ada kuda ya toh, atau rumah adat ya toh. Nah, kemudian pada saat-saat tertentu misal acara pasola dan sebagainya, ya bisa ditempel ini, pasti banyak yang laku. Tapi mudah-mudahan nanti ke depannya saya akan adakan ini untuk stiker-stiker yang beraura Sumba ya, terutama sekali rumah adat ya, kemudian kuda ya. Nah, itu mungkin yang saya adakan nanti ya. Nah, tinggal nanti mau dipasang di mana saja, tapi jangan dipasang di bawah kalau rumah adat ya, harus bagian atas. Ya. Jangan celana robek di bawah, tempe di bawah, saya tidak mau. Nah, tidak boleh. Nah, jadi luar biasa ya. Apa yang menjadi niat dan tujuan daripada saya. Jadi saya semata-mata tujuannya ini pengembangan usaha dalam dunia pendidikan.
memang orientasi kita tidak hanya sekedar, jangan jadikan suatu patokan bahwa sekolah yang kalian ikuti ini ujung-ujung akhirnya menjadi PNS. Ya. Tetapi yang pasti adalah menjadi orang pintar. Ingat peribahasa lama, ya. Jangan hanya sekedar diucap, ditulis, tapi harus diterang. Rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Mau pandai, jangan malas, harus rajin. Iya dong. Nah, mau jadi kaya nggak? Mau. Ya jangan boros. Ya hemat. Iya kan? Sudah jelas. Nah itu. Karena hidup kita ini adalah pilihan. Mau jadi orang baik, silahkan, nggak ada yang marah. Mau jadi orang jahat pun, ya nggak ada yang marah. Tapi yang pasti punya risiko. Mau pegang api saja, nggak ada yang larang. Kalau tahu bahwa api itu merasa panas, dia nggak mau pegang dia. Iya kan? Iya. Itu filosofi. Itulah jadi mungkin saya sedikit ingin menyampaikan kepada saya dengan kehadiran kalian ini saya sangat bangga, ya sangat berterima kasih. Ini merupakan suatu penghargaan bagi seorang bapak, bagi seorang saya, ya sudah didatangi oleh anak-anak yang dimana anak-anak saya ini dari mahasiswa, ya dari orang-orang yang berpikir, ya mudah-mudahan nanti setelah sekolah selesai dan akan kembali terjun ke masyarakat, ya jadilah mantan mahasiswa itu adalah mantan mahasiswa yang memberikan suatu teladan terhadap orang banyak. Ya, usahakan berikan yang terbaik pada mereka. Nah, jangan pernah mengecilkan masyarakat dan keluarga. Ya. Ketika ada yang sakit, ya keluarkan jiwanya itu dengan cara, woi sakit ini sakit sepele saja, padahal dia parah itu. Ya sepele aja, ini cukup dengan air minum bisa berubah. Itu tutupnya. Janganlah, woi ini gara-gara sakit orang ini dia mati kemarin sana, itu tambah parah dia. Dia dong. Tergantung sungguh bagaimana nada bahasa kita komunikasi. Ya. Mungkin ada lebih Untuk sekarang kayaknya sudah cukup puas dari jawaban dari Bapak. Saya mungkin mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih banyak karena sudah memberikan kesempatan sehingga bisa mewawancari Bapak. Mungkin ada mendengar bahwa ada kata-kata motivasi dan sebagainya. Kami sungguh-sungguh sangat berterima kasih karena ilmu yang seperti ini jarang kami dapat. Terima kasih. Ya, Bapak. itulah. Jadi sama-sama tidak hanya sekedar kita. Ya, saya juga selaku orang tua, sebagai masyarakat dan sebagai orang tua dari ketemu orang juga tidak lepas sangat mendambakan harapan besar dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah, agar tetap senantiasa untuk memperhatikan itu dunia pendidikan, terlebih-lebih dunia pendidikan dalam tingkat tinggi seperti kemahasiswaan. Ya. Apa kira-kira? Baik fasilitas dan sarana pendidikannya, ya. Kemudian bagaimana materi-materi yang di dalam buku itu supaya lebih profesional lagi, ya. Itu yang punya. Nah, jadi tentu yang punya peran ini adalah Menteri Pendidikan. Nah, tapi saya yakin, ya, saya yakinnya pasti Menteri akan memperhatikan secara penuh dunia pendidikan, terlebih-lebih pendidikan dalam urusan perguruan tinggi. Nah, gitu aja, ya. Nah, jadi kira-kira apa lagi? Mungkin karena hari ini sebagai dokumentasi untuk kita bisa berfoto bersama. Ya, dan saya atas nama pribadi atas Bapak menyampaikan ucapan terima kasih. Dan tentunya sebagai manusia, Bapak tidak hanya sekedar pelajari Bapak, pasti mungkin ada yang salah, ya. Mulai dari pelayanan Bapak tadi, ya, kemudian penerimaannya, pembicaraannya, diskusi Bapak yang mungkin notabene-nya ada kesalahan, ya, mohon dimaafkan, ya. Ya, karena memang segala sesuatu yang baik datangnya dari Tuhan dan segala sesuatu yang buruk datangnya dari Tuhan, ya.
Oke? Oke. Salaman dulu. Terima kasih. Oke. Pada kamera. Oke. Terima kasih banyak.